It's beginning to look a lot. Bapak Ibu mau dengar khotbah? Boleh saya lihat tangan-tangan yang masih mau mendengar khotbah? Angkat tangan. Kalau enggak, nasi Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pas saya ketemu dengan beliau, saya bilang begini saudara. Saya bilang begini, Pak, ketemu Bapak itu lebih susah dari ketemu Tuhan. Ketemu Bapak kalau enggak janji enggak bisa. Karena memang saya maklumi Bapak manusia, terbatas. Kalau bertemu dengan Tuhan, tutup mata, bahkan tidak perlu tutup mata, Bapa kami yang di surga, ketemu dah sudah. Kenapa bisa seperti itu? Karena Yesus sudah datang ke dunia ini memperbaiki hubungan yang tadinya hancur berantakan sehingga kita bisa dekat lagi dengan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan, haleluya. Dan kalau orang belajar eksegese, saya ini dosen di STT Bapak Ibu, sambil belajar dari Israel Student Center dari Profesor Dr. Eliyahu Lisarkon Eisenberg di Yerusalem. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau dia tahu ayat ini persahabatan kita dengan Tuhan. Kalau orang tahu ayatnya, pendeta pasti tahu itu. Bukan persahabatan kita dengan sesama, tetapi efeknya ke sesama. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kata sahabat di sini bahasa Ibrani menggunakan kata rei'ah. Rei'ah itu bahasa Ibrania. Bahasa Yunani atau Alkitab Perjanjian Baru menggunakan kata pilos. Kita sebut sama-sama pilos. 1, 2, 3. Pilos. Pilos itu yang menghasilkan kata pileo. Oke? Saya ulangi lagi. Kata pilos itu, sahabat itu menghasilkan kata pileo. Nah, dengar baik-baik. Untuk orang bisa mendapat sahabat dengan orang lain, paling tidak tanda-tandanya itu kelihatan dari 4 hal yang saya mau sampaikan secara singkat. Yang pertama Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-12 berkata begini, ayat 12 di dalam Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan begini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang bisa bersahabat dengan orang lain, dengar baik-baik. Kasih di sini bahasa Yunani menggunakan kata agapao, yang orang Indonesia bilang agape. Agapao Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Lalu sahabat pileo. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Saya ulangi lagi. Kata sahabat di sini Bapak Ibu kata pileo, tetapi kata kasih yaitu agapao, itu sama-sama kasih. Artinya begini Bapak Ibu. Artinya begini. Bapak Ibu tidak akan bisa bersahabat memberikan kasih pileo kepada orang lain tanpa Bapak Ibu menerima kasih agape dari Tuhan. Saya ulangi lagi, saya tidak mungkin memberikan uang sepeser kepada Bapak Ibu kalau saya tidak punya uang. Itu sebabnya kasih agape itu sumbernya hanya dari Tuhan Yesus, enggak ada yang lain. Kasih pileo bisa dari orang lain, apalagi kasih eros bisa dari siapa saja. Tapi kasih agape tidak bisa dari orang lain. Itu sebabnya orang bisa menjalin hubungan yang baik, persahabatan yang baik. Orang itu pasti memiliki kasih yang sejati dari Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia pasti sudah menerima kasih agape dari Tuhan. Baru dia melakukan persahabatan dengan orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tolong pahami ini baik-baik. Alkitab berkata sahabat yang baik itu dia memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Konteks ayat ini konteks di mana Yesus mati, kan begitu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Waktu Yesus tersalib, dengar baik Bapak Ibu, Yesus tersalib. Orang yang lewat di bawah, mereka berteriak apa? Kalau engkau anak Allah, turun dari salib, maka kami percaya kepadamu. Saudara dengar baik-baik. Yesus lagi tersalib, orang lewat dari bawah menghina dia. Kalau engkau anak Allah, turun dari salib, baru kami percaya. Itu sakit atau tidak kata-kata itu? Kalau Bapak Ibu lagi menderita nih, bagi orang lain, lalu orang lain menghujat engkau seperti itu, sakit tak di hati saudara? Saudara lagi menolong orang lain ini, tiba-tiba orang yang saudara tolong, dia balik menghina saudara, sakit tidak? Halo, ada orang di sini tidak? Sangat sakit saya beritahu.
Apalagi zaman sekarang ada istilah teman makan teman. Teman makan teman itu namanya kanibal. Ya, teman makan teman. Ada yang dibilang orang kamu tuh lintah darat. Itu namanya apa? Yang biasa nyedot darahnya orang tuh. Itu terjadi. Zaman dulu saja Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang percaya tuh susah disatukan. Makanya ada golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Apolos, golongan Kristus. Dari zaman dulu Bapak Ibu. Dan saya percaya zaman sekarang kita bisa disatukan di dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini poin yang pertama supaya kita bisa menjadi sahabat bagi semua orang adalah kasih dari Tuhan. Itu dengar baik-baik. Ibu-ibu yang datang, suami yang di rumah, ingat khotbah malam hari ini. Jangan suami pulang, suami tanya, kamu dari mana sayangku? Lalu engkau menjawab, saya pulang Natal. Apa khotbah pendeta tadi? Pokoknya bagus. Apa khotbah pendeta tadi? Pokoknya baguslah. Nah, dengar baik-baik. Poin pertama supaya orang bersahabat adalah memiliki kasih daripada Tuhan. Bayangkan saudara dikasih oleh Tuhan, kasih itu rela berkorban. Alkitab berkata, seorang sahabat yang baik dia rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu sebabnya saya katakan tadi dari awal, syarat untuk menjadi sahabat itu tidak gampang. Saya mau tanya, siapa yang ingin punya sahabat angkat tangan? Yang ingin punya sahabat? Nah, mulai banyak enggak angkat tangan. Rela berkorban bagi sahabat. Nah, mulai enggak bisa angkat tangan sekarang. Saya bilang saya ada susah punya sahabat, saudara. Bayangkan saudara lagi mati bagi manusia. Lalu orang dibawa lewat, jika engkau anak Allah turun dari salib baru kami percaya. Kalau saya, seandainya saya yang tersalib. Lalu orang dibawa lewat, jika engkau anak Allah, maka turun dari salib kami percaya. Maka saya akan bilang begini, siapa yang bilang begitu tadi? Yang bilang begitu siapa tadi? Mana dia? Kira-kira begitu saudara ya. Kenapa? Orang saya mati bagi kamu kok. Kamu bisa menghina seperti itu. Menjadi sahabat itu tidak gampang, pikirkan baik-baik. Memang ini tema nasional. Memang kita kutip dengan tujuan supaya kita bisa menjadi sahabat bagi banyak orang. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berkorban itu penting. Kalau enggak tidak mungkin akan jadi sahabat. Saudara tahu, ada suami istri ribut, suaminya berteriak keras. Mengapa kamu seperti itu? Kira-kira begitu ya. Sedangkan istrinya ada di sebelahnya. Bahkan istrinya ada di depan hidungnya. Pertanyaannya, mengapa dia berteriak? Saudara tahu mengapa dia berteriak? Karena tubuhnya dekat, hatinya yang jauh. Kata siapa? Kata Mother Teresa, bukan kata saya. Saya kutip kata-kata beliau. Satu saat orang bertanya kepada Mother Teresa, mengapa kalau orang berkelahi suka berteriak? Beliau menjawab begini, karena tubuhnya sekalipun dekat, hatinya yang jauh. Yang berteriak pengen bahwa suara hatinya itu didengar. Karena dia merasa jauh, maka dia berteriak supaya nyampe. Gitu loh saudara-saudara ya. Padahal dengar baik, kalau orang yang sahabat, Alkitab berkata poin yang kedua itu, dia memberitahukan rahasia kepada sahabatnya. Kan Alkitab bilang begitu. Engkau bukan lagi hamba, tapi engkau sahabat, kata Alkitab. Sahabat, dia memberitahukan rahasia. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, kalau suami istri atau sahabat yang baik, dengar baik Bapak Ibu, dia ngomong pelan aja pasti dia sudah didengar. Bahkan kalau suami istri, saya percaya bahwa tidak perlu ngomong, hanya dengan gerak-gerik aja sudah dipahami oleh pasangan hidupnya. Yang mengerti bilang amin. Yang mengerti bilang amin. Kalau sahabat itu kayak contoh, ini istri saya yang baju merah, anak saya yang pertama di sana, dia libur dua bulan, gua di Semarang, masih ikut, dan anak saya yang bungsu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang memiliki sahabat, dengar baik-baik, dia paham betul sahabatnya itu. Bahkan maaf, urusan paling dalam-dalam aja dia tahu. Itu sahabat. Saya kalau di rumah tahu mana istri saya buka pintu, ini langkah istri saya atau langkah anak saya yang lain. Itu di rumah.
Makanya saya membayangkan waktu Adam berdosa dia bersembunyi, Tuhan berjalan di dalam taman, dia berkata itu langkah Tuhan, dia sembunyi. Dia bisa membedakan langkah Tuhan dan langkah dinosaurus. Dia bisa membedakan langkah Tuhan dan langkah binatang-binatang yang lain. Kenapa? Karena mereka intim. Tapi karena manusia berdosa, dia tidak paham apa yang Tuhan katakan. Dia susah mengerti apa yang Tuhan bicarakan. Tapi kalau suami istri dan sahabat yang saking dekat, mimik muka istri saya dia tidak suka, saya tahu. Saya punya mimik muka aja dia tahu. Itulah sahabat. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Makanya Tuhan memberitakan rahasia karena kita ini sahabat Tuhan. Saudara, sahabat orang kaya aja senangnya luar biasa. Apalagi sahabatnya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya malam hari ini itu poin yang pertama, dan poin yang kedua, saya minta multimedia bantu. Tolong multimedia bantu saya di dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 3. Kita baca saja ayat 1.